Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Sebelum memulai videonya, admin ingin menyampaikan jika kalian masih melihat akun TikTok yang mengambil video admin, mohon untuk dilaporkan saja. Nah, kemarin kita telah disuguhi oleh pemandangan menarik antara Boruto, Sarada dan Sumire. Kembali ke chapter 6 bahwa ada kejadian aneh yang perlu admin sampaikan kepada kalian. Bahwa di momen ini, Sumire menyambut Boruto dan terlihat malu seperti sebelum-sebelumnya. Boruto juga bahkan biasa saja dan tidak terlihat penasaran, apakah Sumire terpengaruh Zeno atau tidak. Karena ketika Boruto sampai di tempat mereka sebelumnya, percakapan mereka bertiga mengalir begitu saja. Yang anehnya di sini adalah, Masashi Kishimoto lupa memasukkan adegan terkejutnya seorang Boruto saat bertemu dengan Sumire. Sebenarnya secara logika, harusnya Boruto dibuat kaget karena Sumire juga tidak terpengaruh oleh Zeno. Dan juga, tidak ada adegan yang memperlihatkan Boruto bertanya ke Sarada, tentang apa yang membuatnya tidak terpengaruh kekuatan Eida tersebut. Apakah karena mata Sharingan, keturunan ayahnya yang merupakan masih kental dari turunan Indra Otsutsuki, atau ada hal lain yang membuat Sarada tak terpengaruh Zeno? Inilah keanehan-keanehan tersebut, yang belum Kishimoto tampilkan atau mungkin dia lupa. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Amado, memegang sebuah data-data tubuh milik Kawaki. Amado ingin melihat sebuah perkembangan mengenai karmanya. Menurut Amado, masih ada satu kekurangan yang perlu ditambahkan lagi, agar anaknya yang bernama Akebi bisa dibangkitkan oleh Kawaki melalui karmanya. Amado berbicara dalam hati dengan berkata, aku harus berhati-hati dengan ini karena pasti tidak akan ada yang menerima caraku. Mungkin mereka akan salah persepsi jika nanti kuperhatikan secara jelas ke mereka. Namun biar bagaimanapun, aku harus membangkitkan putriku. Nah, seperti yang kalian ketahui, misi Amado sekarang telah diperlihatkan pada chapter 5 yang lalu. Dia ingin membangkitkan putrinya, melalui sistem reinkarnasi tubuh dari karma Kawaki. Akan tetapi, kita masih belum tahu tentang resiko, siapa putrinya, apakah Otsutsuki atau Saibor, dan apa tujuan berikutnya setelah anaknya muncul. Karena kita juga belum tahu siapa Amado yang sebenarnya dan nanti, identitasnya pasti akan sangat mengejutkan kita semua. Kemudian, saya yang sedang mengawasinya dari balik CCTV tak tersembunyi, mencoba untuk melihat lebih dekat, kepada catatan yang sedang Amado pegang. Saya kemudian berbicara ke anggotanya dengan berkata, coba kalian dekatkan kameranya dan lihat, data apa yang sedang Amado ambil. Salah satu anggota Anbu kemudian menjawab, sepertinya agak sulit tuan karena dia menjauhkan itu dari kamera. Mungkin, dia telah mengetahui bahwa ada kamera pengintai. Saya lalu berkata lagi, jika demikian, tak ada gunanya kita melakukan ini. Lalu kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Shinju Jura, yang berada di tempat lain. Jura menghubungi 3 Shinju lainnya, untuk menanyakan kepada mereka, tentang langkah berikutnya. Karena saat ini, admin berpendapat bahwa mereka berempat, masih menunggu momen untuk mencari target mereka. Walaupun mereka sudah bergerak, tapi itu takkan mudah untuk dilakukan. Dan sekali lagi bahwa saat Boruto sedang melawan Mitsuki, disinilah kemungkinan besarnya, bahwa 4 Shinju akan muncul dan menyerang kembali. Jura dari tempat lain kemudian berkata, aku memasuki sebuah dimensi, dan mencoba untuk berpindah ke suatu tempat. Shinju Hidari yang berada di markas kemudian bertanya, apa yang sedang kau lakukan dan mengapa, kau tidak kembali ke tempat targetmu? Jura lalu menjawab, itu takkan mudah dan oleh karenanya, aku merasakan sesuatu hal yang menarik. Aku mendapatkan sebuah sinyal, bahwa ada cakra besar lain yang bisa kita kumpulkan. Hidari penasaran, dan bertanya-tanya tentang apakah itu. Hidari kemudian bertanya, apa yang kau maksud, bukankah kita telah memiliki masing-masing target itu? Jura kemudian menjawab, aku mendapatkan sinyal bahwa pecahan Jubi lain, tersebar di beberapa negara di planet ini. Nah, yang dimaksud Jura adalah, tentu para monster atau biju, yang merupakan pecahan dari Jubi milik Kaguya.
Ada kemungkinan besar bahwa para biju yang tersisa juga akan diincar oleh Jura dan kawan-kawan. Karena untuk mencapai perubahan atau evolusi terakhir, pasti mereka akan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Jadi bisa dikatakan, pencarian mereka terhadap target, kepada Kawaki, Boruto ataupun kepada para biju, merupakan sebuah misi yang sama seperti Akatsuki dahulu. Momen-momen penangkapan yang dilakukan Akatsuki akan terulang kembali dan mungkin para Shinju bukan hanya 4 orang. Admin sebelumnya menjelaskan bahwa bisa jadi Shinju masih banyak di tempat lain. Admin mulai curiga bahwa jika ada Shinju lain selain mereka berempat, kemungkinan Shinju-Shinju tersebut telah tersebar ke seluruh desa-desa untuk mencari Chakra dan melakukan kerusakan. Lalu kemudian berkata lagi, kita harus memanfaatkan apa yang ada karena ini merupakan tujuan utama dari kita. Lakukan yang harus dilakukan, termasuk menangkap apapun selain target yang telah kita tentukan. Aku akan pergi melihat dulu, seperti apa situasi dan kondisi monster tersebut. Suruh 3 Shinju lainnya, untuk menungguku dan hentikan serangan mereka. Hidari kemudian menjawab, baiklah jika itu maumu, kami hanya bisa mengikutimu saja. Jura berkata, janganlah mengeluh karena kau adalah aku, dan aku adalah dirimu. Kita sebenarnya satu akan tetapi, kita harus bekerja sama untuk mencari semuanya demi evolusi terakhir itu. Kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan pertarungan sengit Boruto dan Mitsuki. Nah sebelumnya, Mitsuki melilit Boruto dengan ularnya akan tetapi, Boruto tiba-tiba mengaktifkan Uzuhiko. Angin-angin Uzuhiko yang membuat kode vertigo sebelumnya, lalu menjalar ke ular Mitsuki dan sampai ke tangan Mitsuki. Jika itu kemudian menjalar ke tubuh Mitsuki, secara otomatis Uzuhiko langsung akan masuk ke tubuhnya, lalu membuat sistem saraf Mitsuki akan terganggu. Nah ketika angin itu ada di tangannya, Mitsuki mulai merasakan sesuatu keanehan yang sedang terjadi padanya. Dengan ekspresi panik Mitsuki kemudian berkata, kekuatan seperti apa sebenarnya ini dan mengapa, itu seperti sedang berusaha untuk menguasai tubuhku. Mendengar itu, Boruto menahan anginnya dan sampai hanya di tangan Mitsuki saja. Nah dengan ekspresi serius Boruto lalu berkata, bagaimana Mitsuki apakah aku harus melanjutkan serangan itu atau dirimu, berhenti dan ayo kita berbicara. Mereka sempat terdiam beberapa saat, sambil saling menatap antara satu sama lainnya. Boruto hanya akan bergerak, jika Mitsuki menjawab ucapannya dengan serius. Akan tetapi, Mitsuki malah langsung melepaskan diri dari Boruto, dan melompat ke pohon yang berbeda. Dari sana Mitsuki kemudian berkata, seharusnya, kau tak berhenti untuk melakukan itu kepada musuhmu. Kau menyia-nyiakan peluangmu, dan bertindak seolah kita adalah teman. Nah seperti yang kalian ketahui, Boruto adalah anak dari Uzumaki Naruto. Naruto yang memiliki sifat sebagai seorang penceramah, tentu saja sifat itu juga turun kepada anaknya. Sifat dan sikap lemah lembut Naruto, serta tak pernah membunuh seseorang selama hidupnya, pasti akan dimiliki oleh Boruto juga. Dalam hal penampilan serta gaya hidup, Boruto memilih untuk menjadi seperti Sasuke. Namun soal sikap natural dari dalam dirinya, dia sangat mewakili ayahnya. Boruto tak membunuh Mitsuki, Boruto tak membuat Mitsuki kesakitan, tak menyiksa Mitsuki dan lain sebagainya, karena dia masih memiliki sikap pemaaf. Bahkan sebelumnya, dia juga memaafkan Kode dan berusaha untuk bekerja sama dengan Kode. Jika dia memiliki sifat seorang Sasuke, pasti Boruto akan murni menjadi seorang penjahat dan melakukan keburukan kepada Mitsuki. Boruto kemudian berkata, aku masih terus berpikir bahwa kita memang adalah sahabat dan bukan seorang teman Mitsuki. Teman berbeda dari sahabat dan dirimu adalah salah satu sahabat terbaikku. Aku hanya ingin menyampaikan sebuah masalah besar yang sedang terjadi sekarang ini. Kau hanya perlu penjelasan dariku Mitsuki. Mitsuki malah ngeyel dan dia malah semakin emosi mendengar Boruto berbicara. Mitsuki meningkatkan Sage modenya, dan memunculkan salah satu ular besarnya, untuk menyerang Boruto. Melihat itu Boruto kemudian berkata, kau memang tak tahu arti menyerah Mitsuki. Boruto bangkit, dan langsung mengeluarkan Rasendan, serta meluncurkan Rasendan tersebut ke Mitsuki secara cepat. Mitsuki langsung melompat, menghindari beberapa Rasendan Boruto. Rasendan dan Rasengan, sejatinya sama dan yang membedakan, Rasendan dilemparkan melalui jari telunjuk Boruto. Itu sama seperti jurus tembakan air milik klan Hozuki, yang dipopulerkan oleh Mizukage kedua serta seorang Suigetsu Hozuki. Boruto mengeluarkan beberapa tembakan Rasengan, yang membuat Mitsuki terus menghindar dari itu. Nah karena letusan-letusan Rasengan tersebut, para Anbu desa Konoha mendeteksi pertarungan mereka. Anbu lalu bergerak ke tempat Boruto dan Mitsuki, serta mencoba melihat situasi mereka.
Sesampainya Anbu di sana, mereka langsung ikut menyerang Boruto juga. Salah satu kemudian berbicara ke Mitsuki dengan berkata, "Kami akan membantu Anda Tuan Mitsuki." Melihat itu, Mitsuki lalu menjawab, "Kalian harus waspada karena dia bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Mengingat dia telah membunuh Hokage ke-7, dia pasti adalah orang yang sangat kuat." Anbu lalu menjawab, "Kami mengerti dan itu sebabnya, kami memiliki sebuah cara untuk menangkapnya. Kami memiliki sebuah jutsu penyegelan, yang mungkin bisa untuk menghentikannya." Nah, mendengar itu, Boruto bereaksi dengan berkata, "Apa yang akan kalian buat dengan itu? Jika kalian ingin menangkapku, cobalah dan aku sekarang menunggu." Boruto lalu melemparkan beberapa shuriken yang berisi tanda Hiraishin, ke sekitar pohon serta tanah di sekitarnya. Momen ini, akan sama seperti penyergapan Raikage keempat, ketika dia dan beberapa pasukannya, berhadapan dengan Minato saat di Perang Dunia Shinobi ketiga. Beberapa Anbu tersebut kemudian mengepung Boruto, dan yakin bahwa mereka bisa menghentikannya. Lalu kemudian, pertarungan taijutsu terjadi antara mereka. Para Anbu merasa bahwa gaya bertarung Boruto, benar-benar sangat berbeda dan cukup hebat. Boruto lalu berkata, "Aku belajar gaya bertarung ini, dari dua orang sekaligus dan kalian pasti takkan menyangka hal tersebut." Nah, yang dimaksud Boruto adalah, dia telah belajar taijutsu dari Sasuke dan juga seorang Kashin Koji. Gaya tarung Sasuke, tak perlu kita pertanyakan lagi sementara gaya tarung Koji, sangat mengandalkan teknik komite katak atau karate dari para katak Myoboku. Meskipun Boruto mungkin tak menguasai Sage mode, tapi dia belajar cara bertarung juga dari seorang Koji. Satu persatu Anbu Konoha, terjatuh dan kalah saat mereka beradu taijutsu. Meskipun mereka mengeroyok Boruto, tetap saja Boruto masih sangat tangguh. Dan saat mereka sedang bertarung, salah satu anggota klan Nara, muncul serta langsung mengaktifkan jutsu bayangan. Dia mencoba mengikat bayangan Boruto, yang membuat Boruto mengaktifkan Hiraishin, dan langsung berpindah ke salah satu kunainya. Para Anbu kemudian berkata, "Itulah teknik peninggalan Hokage kedua dan Hokage keempat. Tak kusangka bahwa kita akan melihat kembali salah satu teknik terbaik, yang pernah dikuasai oleh pemimpin desa ini." Mereka semua terkejut melihat Boruto melakukan itu dan Boruto lalu memperingatkan mereka. Boruto berkata, "Aku sama sekali tak memiliki masalah dengan kalian. Tapi jika kalian terus seperti ini, aku akan terpaksa berbuat sesuatu yang pasti membuat kalian menyesal di kemudian hari." Mitsuki, para Anbu, dan salah satu anggota dari klan Nara, hanya menatap Boruto dengan ekspresi yang sedikit kesal. Mitsuki kesal karena Boruto ternyata sangat kuat dalam beberapa hal. Nah, setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-117 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.